Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman mahasiswi dan mahasiswa Stay Darul Ulum Kandangan berada ya. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu seperti apa sih. Yuk kita langsung saja ke pengertiannya. Nah, etika ya. Nah, etika dalam organisasi ini menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggotanya. Nah, nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawabnya. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Nah, baiklah, kita kan termasuk sekolah tinggi yang berbasis agama Islam. Nah, di Islam sendiri itu selalu memberikan perhatian yang mendalam terhadap penerapan nilai-nilai etika pada seluruh aspek kehidupan manusia ya. Nah, etika di sini berarti suatu penyelidikan atau pengkajian yang secara sistematis tentang perilaku manusia, termasuk di dunia ekonomi dan bisnis ya. Sedangkan bisnis adalah semua jenis aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dan menyediakan misalkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomiannya. Nah, di Islam sendiri itu mendorong pelaku bisnis atau pelaku usaha untuk tunduk pada kode etik Islam. Nah, itu disebabkan oleh beberapa hal ya teman-teman. Jadi yang pertama mungkin dorongan iman ya, moral, kemudian di sini ada tanggung jawab sosial, kemudian lingkungan, kemudian takutnya akan hukuman. Juga Islam juga berpandangan bahwa materi adalah makanan untuk tubuh manusia, sedangkan etika itu adalah nutrisi bagi jiwa manusia. Nah, itu ya, kalau etika dalam Islam itu kenapa itu sangat dianjurkan, apalagi dalam ekonomi Islamnya. Kenapa sih kita harus belajar tentang etika dalam organisasi? Ya, ini mungkin jarang ya dikaji, mungkin teman-teman nanti bisa mengangkatnya dalam skripsi atau tugas akhir. Karena etika dalam organisasi atau etika dalam ekonomi Islam itu agak jarang diambil orang. Padahal ini sangat penting. Kenapa penting? Nah, anggap saja ini ada laporan KPK, kan korupsi atau penyuapan itu banyak sekali. Nah, kenapa tidak dikaji ya teman-teman? Mungkin ada perkara tindak pidana pencucian uang ataupun perizinan ataupun yang lain. Nah, kenapa sih etika? Ya karena etika itu selalu menjadi bagian dari bisnis, namun untuk gerakannya itu relatif lambat ya teman-teman. Nah, dikarenakan ya tergantung sosial sendiri. Misalkan kurangnya kesadaran sosial atau kerusakan yang ditimbulkan oleh macam-macam cara ya. Ada ya lembaga yang sengaja untuk memunculkan sesuatu yang baru untuk merusakkan etika bisnis. Nah, pada tahun sebelum Orde Baru ya, era Orde Baru mungkin pada tahun 1980-an, nah itu mulai berkembang. Nah, perkembangannya itu ya diawali di beberapa negara maju seperti Jepang, Rusia, Cina, dan negara-negara lain yang mengikuti. Nah, itu pentingnya etika dalam ekonomi Islam ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang tingkatan etika. Jadi tingkatannya ada 4 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan di masyarakat. Nah, ini dalam tingkat ini menuntut kepada perusahaan bagaimana perusahaan tersebut menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan institusi sosial yang ada di masyarakat itu.
hal ini menjadi penting dalam upaya menjadikan kegiatan bisnis menjadi kegiatan yang menciptakan nilai tambah ya. Nanti untuk contoh-contohnya nanti saya jelaskan lagi. Kemudian untuk tingkat 2 ada stakeholder. Perusahaannya, stakeholder atau pemangku kepentingan, perusahaan harus mengetahui siapa yang menjadi stakeholdernya ya teman-teman. Nah setelah itu harus dipahami bagaimana hubungan itu terjadi dan apa yang mempengaruhi hubungan tersebut. Nah itu antara pemangku keputusannya. Kemudian tingkat ketiga itu adalah kebijaksanaan internal. Nah kebijaksanaan internal tadi adalah dalam perusahaan yang berhubungan dengan karyawan, entah itu gaji ataupun yang lainnya ya. Kemudian tingkatan individu. Nah pada posisi ini akan diterangkan bagaimana masing-masing karyawan berusaha bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yuk kita lanjut saja, nanti untuk contohnya di belakang ya. Pembentukan nilai etika. Oh agak ketutupan ya sedikit, nggak apa-apa. Nah di sini pembentukan nilai etika macam-macam ya, banyak. Yang pertama itu dari keluarga. Nah keluarga merupakan tempat tumbuhnya seorang individu karena keluarga mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan etika seorang individu. Nah individu itu akan berperilaku mencontoh perilaku orang tuanya atau keluarga dekat, atau perilaku orang yang disuruh oleh orang tuanya atau yang ada keluarga dekat atau orang lain yang ada di sekitar rumah kita ya. Ya kalau kata orang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian pengaruh faktor situasional. Nah, situasi akan menentukan etika individu. Sebagai contoh, jika seseorang mencuri barangkali ia mempunyai alasan karena ia membutuhkan uang tersebut karena misalkan ibunya sakit, anaknya sakit, ataupun saking laparnya mungkin ya. Nah, meskipun nampaknya jalan yang diambil merupakan jalan cepat ya, jalan pintas, tetapi situasi semacam ini membantu memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak etis seperti berikut. Nah, ini akan menjawab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, kecuali pohon itu dekat sungai ya. Nah, ini situasi ini di sungai tersebut ya. Kalau sungainya itu hanya diam di daerah situ saja, ya misalkan dalam keadaan buruk ya buruk. Tapi kalau sungainya itu mengalir, entah itu ya berhenti di tempat yang jernih, tempat yang bagus, atau situasi atau lingkungan yang bagus, etika itu akan berpengaruh baik juga terhadap orang tersebut. Nah kemudian nilai moral dan agama. Nah ini lebih ke pendidikan ya teman-teman. Nah seseorang yang memprioritaskan sukses pribadi dan pencapaian tujuan keuangan tentunya mempunyai perilaku yang lain dibandingkan mereka yang memprioritaskan untuk menolong orang lain. Nah, di sini keputusan perilaku manajer seringkali dipengaruhi oleh kepercayaannya. Kemudian, pengalaman hidup ya. Nah, semasa hidupnya manusia mengalami banyak pengalaman, baik itu baik maupun jelek. Pengalaman tersebut merupakan proses yang normal dalam kehidupan seseorang. Ya, diusahakan banyak pengalaman ya. Jangan santai-santai saja pengalaman supaya bisa membentuk etika yang lebih baik. Kemudian pengaruh teman sebaya atau teman-teman kerjalah atau teman-teman di sekitar kita ya. Nah ini teman sebaya terutama akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang. Jika lingkungannya mempunyai standar etika yang tinggi, misalkan etikanya itu harus sopan santun tinggi, ramah, nah seorang individu akan cenderung mempunyai etika yang tinggi juga. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, di sini kita akan sedikit membahas tentang wilayah-wilayah dalam organisasi. Dia ada 3 wilayah ya. Etika dalam organisasi ini muncul dari hubungan organisasi. Nah, etika ya, baik itu organisasi baik itu dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, 3 macam wilayah itu dapat kita lihat di 3 tabel berikut. Nah, di situ ada hubungan organisasi dan
karyawan. Nah, itu ya contoh-contohnya penarikan tenaga kerja, penggajian, pemberhentian kerja, kebebasan pribadi. Nah, hubungan organisasi dan karyawannya itu menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis maupun tidak etis ya teman-teman. Sebagai contoh kalau penggajian ya, sebagai contoh dalam penggajian karyawan tidak etis jika memberikan upah di bawah UMR minimal regional, tetapi jam kerjanya itu dipaksa untuk full ya, atau 8 jam kerja. Ini untuk perusahaan, tapi kalau untuk di bawah perusahaan mungkin ya masih banyak ya di tempat kita untuk penggajiannya masih di bawah standar ya, karena kemampuan untuk menghasilkan uangnya tuh lebih sedikit ya. Nah, juga perlu dipersoalkan lebih lanjut apakah penggajian itu sudah adil atau belum. Biasanya upah karyawan didasarkan pada harga pasar, yaitu misalkan upah yang berlaku di pasaran, bukan pada kontribusi karyawan terhadap perusahaan tersebut. Nah, beberapa teknik pembagian keuntungan misalkan ya, anggap saja bonus kerja kalau dia berhasil atau dia mengerjakan lebih, maupun pemberhentian kerja ataupun hukuman bagi yang dia berlaku tidak baik ataupun menurun kinerjanya. Nah, termasuk pemberhentian kerja, kebebasan pribadi ya, kebebasan misalkan kebebasan beribadah ya teman-teman. Yuk kita lanjut, hubungan karyawan dengan organisasi. Nah, ini konflik kepentingan yang pertama, kemudian kerahasiaan organisasi, kemudian kejujuran. Nah, hubungan karyawan dengan organisasi itu banyak ya, contoh-contohnya misalkan, nah itu kejujuran atau kerahasiaan organisasi. Sebagai contoh, ketika karyawan itu pindah kerja ya ke perusahaan pesaing atau perusahaan ya saingan kita lah, dia akan menghadapi pilihan apakah akan menceritakan rahasia perusahaannya yang sebelumnya atau tidak. Ya, anggap saja saya ya, pada waktu saya misalkan kerja di Yamaha, anggap saja dealer Yamaha, kemudian pindah ke dealer Honda. Nah, apakah saya akan membocorkan rahasia perusahaan Yamaha tersebut ke GM-nya atau General Manajernya Honda? Nah, di sini karyawan atau saya juga dituntut untuk diharapkan berperilaku jujur dan loyal terhadap organisasi. Oke, kemudian hubungan organisasi dengan pihak luar. Nah, pihak luar itu ya contohnya pelanggan, pesaing, pemerintah, masyarakat di sekitar. Nah, di sini organisasi juga dituntut untuk berperilaku etis terhadap lingkungan eksternalnya ya. Ya, lingkungan eksternal itu bisa termasuk juga stakeholder ya, terdiri atau pemangku kepentingan di sekitar. Ya, itu kalau di sekitar itu juga mencakup kelangsungan hidup organisasi ya. Kalau lingkungan sekitar itu tidak setuju terhadap suatu perusahaan, itu agak sulit perusahaan itu untuk berjalan. Oke, ya kita lanjut. Nah, kita lanjut ke tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana ya. Anggap aja sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholdernya dalam kegiatan operasinya. Mencari keuntungan stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para shareholder berupa karyawan atau buruh, customer, komunitas loyal, pemerintah, LSM, dan lain-lain. Nah, ini pengertiannya ya. Nah, kita lanjut ke pendekatan tanggung jawab sosial. Di sini diterangkan di bukunya Kittner atau oleh Kittner, mengupakan bahwa beberapa strategi perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial, diantaranya adalah itu ada 4 strategi ya. Dari strategi yang paling
ya yang paling sering digunakan lah, tapi tidak begitu bagus, sampai yang agak jarang digunakan. Hanya digunakan beberapa perusahaan yang sudah dianggap mapan ya. Yang pertama, strategi reaktif atau reactive social responsibility strategy. Nah, perusahaan yang menggunakan strategi ini menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Ini misalkan saja ya, perusahaan tembakau di masa lalu, zaman dulu sekitar ya di bawah tahun 2005 ya mungkin ya. Nah, itu cenderung menghindarkan diri terhadap konsumsi rokok, terhadap terjadinya penyakit ya. Jadi kalau orang rokok itu dianggap tidak terjadi penyakit seperti kanker. Nah, jadi untuk strategi reaktif tadi itu zaman dulu itu tidak ya, perusahaan itu anggap saja tidak mementingkan kesehatan di masyarakatnya. Nah, tetapi sering berjalannya waktu, pemerintah melakukan tindakan tegas, mewajibkan perusahaan mencantumkan bahaya rokok di setiap iklan sebagai bentuk kepedulian, ya pedulian kecil lah terhadap perusahaan rokok. Ya bagaimanapun perusahaan rokoknya juga berkontribusi besar ya terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia dari zaman dulu. Yang kedua, strategi defensif atau defensive social responsibility strategi. Nah, strategi defensif ada tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan menggunakan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Nah, ini perusahaan yang menghindarkan tanggung jawab sendiri, misalkan penanganan limbah, bisa saja menyewa pengacara untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja atau perusahaannya tidak menggunakan limbah berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah strategi akomodatif atau akomodatif social responsibility strategi. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya bukan karena perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat di sekitar di lingkungan sekitar perusahaan tersebut ya. Contohnya perusahaan besar pada zaman Orde Baru dulu itu mewajibkan perusahaan untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk lebih memperhatikan perusahaan kecil lah supaya lebih maju. Nah, kemudian yang terakhir, strategi proaktif atau proaktif social responsibility strategi. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab ya untuk mensejahterakan stakeholdernya ya kepentingan siapa aja, entah itu anggota pejabat sampai ke masyarakat. Yuk kita ambil contoh yuk. Ya sebelum kita ambil contoh, kita lihat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Yang pertama, kita ramal lingkungannya, baik itu peramalan atau pencarian informasi terhadap lingkungan. Nah, baik itu berupa informasi sosial, informasi ekonomi, politik, dan teknologi. Kemudian direncanakan secara strategis untuk mencari rencana apa yang bisa dicapai nanti ke depannya. Kemudian di perencanaan taktis, yaitu program, prosedur, dan anggarannya sudah jelas. Nah, sebagai contoh di tempat kita ya teman-teman, di sini ada banyak sekali tambang batu bara ya. Entah itu banyak sekali PT, ada PT Buma, PT Adaro, kemudian ada PT SIS, ada PAMA, banyak sekali ya. Nah, di sini mereka semua mempunyai CSR. Nah, jadi perencanaan CSR sendiri pada perusahaan tambang itu memilih program yang dikategorikan sebagai program strategis
merupakan ekstraksi dari hasil studi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan tambang, yaitu pemetaan sosial, pemetaan panggung kepentingan, dan penilaian kebutuhan masyarakat yang dilakukan antar kurun waktu tertentu. Selain itu juga dilakukan kajian kesesuaian terhadap RPJMD ya, atau rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten masing-masing wilayah operasional perusahaan. Program strategis direkomendasikan diharapkan dapat menjawab kepentingan beberapa pihak. Yang pertama, sejalan dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat itu. Yang ketiga, dapat menjawab isu strategis yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir, menunjang pencapaian tujuan perusahaan bisnis mencapai tujuan bisnis perusahaan. Nah, ini sebagai contoh perusahaan batubara. Nah, kalau tidak salah ada pada tahun 2018, kalau tidak salah 2018 sampai 2019 diadakanlah satu buah kerjasama dari CSR tambang batubara untuk memajukan pendidikan di daerah tersebut. Nah, saya bacakan dulu. Selain itu, program pengembangan masyarakat perusahaan tambang juga didorong selaku koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di wilayah Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah. Regulasi yang spesifik berlaku untuk industri perkebunan beserta norma lainnya, baik norma internasional maupun nasional. Oleh karenanya, perusahaan tambang dapat memfokuskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat pada beberapa prioritas yang dianggap strategis. Yang pertama, peningkatan kualitas dan layanan pendidikan masyarakat. Yang kedua, peningkatan akses dan layanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat di tempat itu. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang kelima, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Yang keenam, pelestarian sosial budaya masyarakat. Nah, saya ambil contoh di sini. Di gambar tersebut adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh CSR di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sampai 2019. Jadi mereka mengambil prioritas yang dianggap mereka penting, yaitu peningkatan kualitas dan layanan pendidikan masyarakat. Nah, untuk 1 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2019, kerjasama antara perusahaan tambang batubara dan pemerintah di dua kabupaten tersebut, yaitu menggratiskan semua siswa di kabupaten tersebut menggunakan program ruang guru. Nah, dan yang akan dibayar oleh perusahaan tambang kepada pihak ruang gurunya. Jadi dibiayai oleh perusahaan tambang tersebut, yaitu PT Adaro di sini. Nah, pada saat itu juga tidak hanya siswa yang digratiskan untuk mengakses ruang guru, jadi sekitar ada 120 lebih guru itu akan dilatih pihak-pihak ruang guru, tapi sudah dilatih oleh pihak-pihak ruang guru untuk mencapai kinerja yang lebih baik itu berupa pendidikan, cara pengajaran dan lain-lain di Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut. Nah, di sini Adaro sudah mengambil langkah ya untuk peningkatan kualitas dan layanan pendidikan di masyarakat. Kemudian untuk akses layanan kesehatan masih minim ya, itu hanya anggotanya saja atau yang bekerja di perusahaan tambang batubara yang mendapatkan layanan kesehatan yang bagus. Tapi karena sudah zaman sekarang ada BPJS Kesehatan, jadi ya mungkin mereka agak melupakannya ya. Kemudian ada peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, di sini atas dasar kerjasama CSR dari PT Adaro tadi, di dua kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong itu dibuatkan pasar modern. Nah, jadi pasar bersih ya, seperti di pulau-pulau Jawa sudah ya. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup, dibuatkanlah taman-taman seperti taman hijau untuk orang-orang berolahraga, masyarakat berolahraga ya, walaupun hanya masih minim, tapi ya itu sebagai bentuk ya kepedulian
batubara. Kemudian pelestarian sosial budaya masyarakat ini paling sering digaungkan oleh PT Adaro sendiri karena masyarakat lebih tertarik kepada pelestarian sosial budaya masyarakat, apalagi di daerah Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan itu ada dua suku ya. Yang pertama Banjar dan Dayak. Jadi pasti diadakan acara aruh adat aruh ganal. Nah, itu disponsori oleh mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan tambang. Nah, itulah contoh dari tanggung jawab sosial tadi. Nah, baiklah teman-teman. Nah, jadi cukup sekian ya. Ini hanya pengertian etika dan tanggung jawab sosial. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.